Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa menikmati kesucian Ramadan dan keberkahan ibadah Ramadan dengan melaksanakan ibadah saum sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Sudah sama-sama kita maklum, saum merupakan sebuah ajaran yang berlaku secara universal. Tidak hanya agama-agama besar mengakui tentang syariat atau aturan tentang puasa, tapi bahkan beberapa tradisi di masyarakat kita juga mengenal berbagai macam puasa. Kita mungkin pernah mendengar ada orang melakukan puasa mutih, puasa ada yang melakukan puasa pati geni, ada puasa nyeplong, ada puasa matang peluh, dan macam-macam puasa. Nah, Islam sendiri mengajarkan saum atau puasa itu hanya dalam satu cara, yaitu berhenti makan, minum, hubungan seks, dan yang searti dengan itu. Yang searti dengan makan, minum, termasuk di dalamnya merokok, termasuk di dalamnya memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan kita sampai tertelan. Kemudian termasuk sama dengan hubungan seks adalah masturbasi dan onani. Para ulama berbeda pendapat tentang muntah. Tentu yang paling baik hindarkan kemungkinan muntah pada waktu kita sedang saum. Waktu pelaksanaannya adalah dimulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Oleh karena itu, bagi kita bangsa Indonesia, waktu pelaksanaan saum itu relatif nyaman dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di negara ketika musim panas, di mana saumnya bisa mencapai 20 jam. Tentu semuanya ini harus dilakukan dengan niat mengharap ridho Allah yang kita kenal dengan ikhlas. Tidak boleh kita saum ingin dapat pujian dari manusia, ingin mendapatkan penghargaan dari orang-orang tertentu. Niatnya sepenuhnya adalah untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut beberapa catatan para ahli tafsir, wallahu alam, ketika Nabi Adam terlanjur berbuat khilaf menghampiri sebuah pohon atau makan buah khuldi, menurut beberapa ayat, beliau melakukan pertobatan, dan pertobatannya katanya dihantarkan dengan saum. Kemudian begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika beliau melakukan khilaf, meninggalkan umat yang dipimpinnya karena sulit diatur, tidak mau mendengar, maka beliau ditegur oleh Allah dan beliau melakukan pertobatan. Doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus dikenal sebagai doa pertobatan yang tentu baik kita baca. Dihantarkan oleh saum, kemudian melakukan pertobatan, baca doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Nuh alaihissalam ketika harus memutuskan sebuah keputusan yang sangat menentukan, mana di antara umatnya yang harus ditenggelamkan dan mana yang harus diselamatkan, beliau melakukan permohonan kepada Allah melalui saum supaya Allah memberikan petunjuk mana di antara umatnya yang harus diselamatkan dan mana pula yang tidak usah diselamatkan. Nabi Ibrahim alaihissalam harus melawan kezaliman Namrud yang memutuskan menghukum Nabi Ibrahim untuk dibakar hidup-hidup. Ia tidak mungkin melakukan perlawanan dengan apapun, tetapi masih ada kekuatan lain, yaitu dengan doa. Nabiullah Ibrahim berdoa, dihantarkan dengan saum, memohon kepada Allah supaya diberi keselamatan, melawan kezaliman Namrud, dan kemudian Allah menurunkan jawaban sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dingin kamu kepada Ibrahim, tapi tetap panas kepada yang lain. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan satu tugas dan sekaligus kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa berdialog langsung di Bukit Sinai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini memerlukan sebuah kekuatan rohaniah supaya tidak ragu-ragu, supaya tidak salah. Beliau melakukan saum, memohon petunjuk supaya bisa melaksanakan ini dengan baik. Nabi Yusuf alaihissalam
diperlakukan secara zalim, ia dipenjara padahal ia tidak melakukan kesalahan, ia tidak mungkin melakukan perlawanan kepada penguasa zalim waktu itu. Tapi masih ada jalan yang bisa dilakukan. Nabi Yusuf melakukan ibadah saum, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diberikan jalan, ia bisa keluar dari penjara. Tentu masih banyak contoh-contoh saum yang dilakukan oleh para nabi, oleh para pemimpin sebagai bagian daripada tawassul, pengantar untuk mendapatkan sesuatu. Kita pun demikian. Ketika kita akan melakukan pertobatan, kita harus melakukan tawassul, yaitu menghantarkan pertobatan itu selain berhenti dari dosa, menyesal atas dosa, kemudian bertekad tidak akan mengulangi dosa, hantarkan dengan perbuatan baik, dan juga sekali lagi hantarkan pula dengan saum atau ibadah-ibadah lainnya. Jadi saum adalah sebagai pengantar pertobatan. Saum juga bisa dijadikan sebagai pengantar untuk mendapatkan sinyal-sinyal keputusan dari Yang Maha Kuasa. Ketika kita akan memilih sebuah keputusan yang sulit kita memutuskannya, kalau sholat ada sholat istikharah, memilih, kemudian boleh juga kita lakukan melalui saum. Nah, begitu juga ketika kita ada keinginan-keinginan tertentu, melawan kezaliman pun, antara lain dengan jalan saum. Atau ketika sedang dihadapkan dengan berbagai musibah seperti sekarang ini, salah satu caranya supaya musibah ini segera berhenti, segera berakhir, antara lain melaksanakan saum. Oleh karena itu, peluang ibadah Ramadan, mari kita jadikan sebagai tawassul kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasul, tolong tunjukkan kepada saya amal apa yang bisa menjamin diri saya masuk surga. Nabi menjawab, "Alaika bisaum fa innahu la idalah." Saum kamu. Tidak ada amal yang senilai dengan saum. Sahabat itu mungkin agak ragu-ragu dengan jawaban tadi. Ia sampaikan lagi pertanyaan yang sama. "Ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasul, tolong tunjukkan kepada saya amal apa yang bisa menjamin diri saya masuk surga. Ia bertanya 3 kali dengan pertanyaan yang sama, dan Rasul menjawab dengan jawaban yang sama, "Saum kamu." Tidak ada amal yang senilai dengan saum. Tentu saum yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekadar memenuhi persyaratan atau rukun saum berhenti makan, minum, hubungan seksian hari, tetapi saum dalam arti yang sungguh-sungguh, saum yang berkualitas. Islam juga mengajarkan kepada kita, selain saum Ramadan, kita juga mengenal berbagai macam saum. Ada saum yang sebagai pengganti Ramadan. Kita kenal dengan saum qadha. Tentu mesti dilaksanakan pada bulan selain Ramadan, pengganti saum Ramadan. Ketika seorang wanita di bulan Ramadan tidak bisa melaksanakan saum karena haid, karena nifas, maka dan ketika haid dan nifas tidak boleh saum, tapi wajib membayar qadha. Ketika di bulan Ramadan seseorang sakit dan atau melakukan sebuah perjalanan, ia tidak bisa saum, maka ia harus membayar qadha. Tapi bagi seorang yang tidak kuat saum, baik karena sakit yang permanen, ataupun karena usia yang sudah lanjut, ataupun karena sebab-sebab yang lain, ia boleh tidak saum, tetapi dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang fakir miskin setiap hari, dengan kualitas makanan yang biasa dimakan oleh yang melaksanakan fidyah tersebut pada bulan Ramadan. Selain puasa qadha, yaitu pengganti saum Ramadan, ada yang disebut saum nazar. Kalau kita bernazar melaksanakan ibadah saum, maka status hukum saum itu menjadi saum wajib. Kita nazar untuk melakukan saum pada hari Senin dan Kamis. Saum Senin Kamis itu sunat, tetapi kalau disertai dengan nazar, maka saum Senin Kamis itu menjadi wajib. Sama halnya dengan kita bersedekah, mungkin sunat, tetapi ketika disertai dengan nazar, mau sedekah, nazar mau wakaf, maka sedekah atau wakaf itu menjadi wajib hukumnya. Ada saum yang betul-betul diarahkan atau dimaksudkan untuk melakukan penghapusan dosa-dosa tertentu. Namanya saum kifarat, yaitu saum untuk menghapuskan dosa atau kesalahan
kesalahan tertentu. Ada saum kifarat yang jumlahnya itu adalah 3 hari. Yaitu pertama, bagi mereka yang melaksanakan sumpah dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Atau dalam bahasa Indonesia, demi Allah. Tapi tidak bisa dilaksanakan. Demi Allah saya mau datang. Tapi dia tidak bisa datang. Maka ia terkena kewajiban puasa 3 hari sebagai pengganti dari memberi makan 10 fakir miskin. Atau seseorang yang melaksanakan nazar untuk melakukan sesuatu, tapi nazar itu tidak bisa dilaksanakan. Apakah karena nazar tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama, atau tidak bisa dilaksanakan karena uzur, atau karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan, maka nazarnya itu harus ditebus dengan kifarat saum, yaitu 3 hari puasa sebagai pengganti dari tidak memberi makan 10 fakir miskin. Kepada kepada suami yang mengharamkan istri karena marah sampai menyatakan haram kepada istrinya, dalam fikih disebut ila, maka suami itu tidak boleh menggauli istrinya sebelum dia melakukan antara lain saum kifarat 3 hari. Ada saum yang jumlahnya itu adalah 10 hari, yaitu bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji tamattu, yaitu mereka melaksanakan ibadah haji, umroh dulu, kemudian tahallul, baru haji. Atau melaksanakan saum ibadah haji namanya haji qiran, umroh dan sa'i disatukan. Maka ia wajib memotong seekor kambing namanya al-hadyu di tanah suci, di sekitar Makkah, di kota Makkah atau di sekitar kota Makkah. Kalau itu tidak bisa dilaksanakan, maka ia wajib saum 3 hari di musim haji di tanah suci dan 7 hari di negerinya sendiri. Saum kifarat yang paling berat yaitu saum 60 hari dan harus terus-terusan, yaitu karena 3 kasus. 1, mereka atau orang yang membunuh manusia tidak sengaja. Ia harus urusan tentu saja dengan aparat keamanan, ia harus berurusan dengan keluarga memberikan namanya diat, dan ia juga harus melakukan penyesalan dengan melaksanakan ibadah saum 60 hari terus-terusan, atau bisa diganti dengan memberi makan 60 fakir miskin. Begitu juga seorang suami yang melakukan zihar, sumpah serapah mengharapkan istri, disamakan dengan ibu kandung sendiri, ia juga terkena sanksi kifarat saum 60 hari terus-terusan. Juga bisa diganti dengan memberi makan 60 fakir miskin. Dan yang ketiga adalah kalau di siang hari bulan Ramadan orang melaksanakan hubungan badan, hubungan seks, maka batal puasanya, dosa hukumnya, harus taubat kepada Allah, dan dia terkena sanksi harus puasa 60 hari terus-terusan. Ini adalah saum-saum yang diajarkan oleh ajaran Islam, saum yang wajib. Selain itu, saum nilainya adalah mustahab atau saum sunat, yaitu seperti 6 hari bulan Syawal, bulanan ada tanggal 13, 14, 15, ada mingguan yaitu setiap hari Senin dan Kamis, dan ada juga saum hari-hari tertentu seperti tanggal 9 Zulhijjah, Arafah, bagi mereka yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji atau wukuf di Arafah, dan melaksanakan tanggal 10 Muharram Asyura yang kemudian ditambah dengan tanggal 9-nya Tasu'a, jadi 2 hari pada bulan Muharram. Saum yang diwariskan dari Nabiullah Daud alaihissalam dilakukan juga oleh banyak para sahabat, yaitu namanya saum Dawud, saum sehari saum dan sehari tidak. Semua pelaksanaan saum itu adalah sama, yang membedakannya adalah niatnya. Saya melaksanakan saum apa? Ada yang diucapkan, ada yang digetarkan dalam hati, silahkan. Tapi saum itu dilaksanakan dengan kesadaran, bukan tidak sengaja, dan dilaksanakan juga dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa. Nah, kita kembali kepada dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang sahabat. Saum itu adalah ibadah yang tidak ada bandingannya, bahkan sebagai ibadah yang memberikan jaminan seseorang masuk surga. Tentu sekali lagi adalah saum yang berkualitas. Karena Nabi sendiri pernah menyatakan, rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atasu wal ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan hasil apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa na'udzubillah. Sayang sekali kalau saum kita hanya berlapar-lapar siang hari,
tetapi saum harus dijadikan sebagai bagian dari taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibadah yang utama, bahkan sebagai penghapus dosa, sebagai ibadah yang dapat menurunkan barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dinyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Baqarah 183 ayat perintah tentang puasa, bahwa saum itu ada targetnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Tentu tidak mungkin pribadi takwa itu bisa terwujud kalau kita hanya berlapar-lapar siang hari, berdahga di siang hari. Tidak mungkin takwa itu kita dapatkan kalau saumnya selama bersaum hanya diisi dengan tidur umpamanya saja. Nah, oleh karena itu, lakukanlah saum dengan kualitas yang baik, kualitas yang sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang soleh, supaya saum menjadi amal ibadah yang tidak ada bandingannya. Imam Al-Ghazali menyampaikan, orang yang saum itu, kata beliau, secara garis besar ada 3 kelompok. 1, mereka yang saum adalah yang berhenti dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari. Dilakukan dengan ikhlas, sah puasanya, dia mendapatkan pahala dari puasa. Tapi apakah dia mendapatkan dampak, mendapatkan hikmah dari puasa? Ini yang belum tentu, tergantung amalan-amalan yang lainnya. Yang kedua, menurut beliau, ada orang yang melaksanakan saum, selain dia berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, dia juga berhenti dari perbuatan-perbuatan yang salah yang biasa dilakukannya di luar Ramadan. Tidak bohong, tidak buka aib, tidak bertengkar, tidak caci maki, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Saum dijadikannya sebagai junnah, perisai, penghalang dari perbuatan-perbuatan yang salah. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi, ketika kamu saum, ada orang lain yang memancing-mancing kamu marah, segera katakan, ini shaim, maaf, saya sedang puasa. Ketika puasa, saya tidak boleh marah. Ketika puasa, saya tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Saum sebagai junnah. Dan yang ketiga, oleh beliau dikatakan sebagai saum khawasil khawas, saum orang-orang yang mulia, orang-orang tertentu, yaitu selain berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan seks dan yang searti dengan itu di siang hari, ia juga berhenti dari kebiasaan-kebiasaan dosa, dari ujaran-ujaran yang tidak baik, dari perlakuan-perlakuan yang tidak baik, tapi juga lebih dari itu, pikirannya, perasaannya, lamunannya, imajinasinya, keinginannya yang baik-baik. Inilah, kata beliau, saum yang tertinggi, khawasil khawas, menurut terminologi yang beliau sampaikan, yaitu yang dalam hadis tadi, fa innahu la iddalah. Oleh karena itu, kita masuk dalam bulan Ramadan, laksanakan saum yang berkualitas. Tidak hanya berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi hentikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tingkatkan perbuatan-perbuatan yang mulia dan perbuatan yang baik. Dan kemudian bahkan pikirannya, perasaannya, renungannya, lamunannya yang baik-baik. Supaya kita mendapatkan saum yang berkualitas. Kawallah saum itu dengan tiada malam tanpa sholat malam. Silahkan dalam bentuk tarawih, boleh qiyamul lail, boleh tahajud. Kemudian usahakan selama bulan Ramadan itu amalan-amalan yang kecil pun dilakukan. Mempercepat berbuka, kemudian bangun sahur dan makan sahur, laksanakan sahur dengan waktu yang agak sedikit dekat kepada waktu subuh, dan kemudian tentu yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu karena pada bulan Ramadan kita lebih banyak melaksanakan amal ibadah yang lainnya, seperti ibadah berzikir, baca Quran, bersilaturahim, dan dalam saat suasana sekarang ini, amalan yang tidak boleh dilupakan di bulan Ramadan yaitu adalah memperbanyak sedekah, infak kepada orang lain, terutama yang sangat memerlukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pribadi yang dermawan, yang banyak sedekah. Dan di bulan Ramadan katanya, beliau lebih banyak lagi berinfak dan bersedekah. Padahal beliau tidak termasuk orang kaya. Setelah beliau menjadi pemimpin,
di kota Madinah. Hidup pas-pasan, tapi beliau tidak pernah ada yang minta kecuali diberi. Tidak pernah ada orang yang minta tolong kecuali ditolong. Tidak pernah ada orang yang bertanya kecuali dijawab dengan baik dan memberikan kepuasan kepada setiap orang yang meminta dan yang bertanya. Inilah akhlak yang terbaik. Mari kita jadikan Ramadan sekarang ini adalah Ramadan puncak taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dekat kepada Allah, doa kita dikabulkan. Dengan taqarrub kita kepada Allah, insya Allah pertobatan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali kalau pada bulan Ramadan ini seluruh kaum muslimin melaksanakan ibadah saum dengan kualitas yang tinggi, dikawal, disempurnakan dengan amal-amal kebaikan. Insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan prestasi. Ramadan adalah sebagai bulan taqarrub. Ramadan adalah sebagai bulan untuk meraih rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, izinkan dan ridhoi kami untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Kami dapat melaksanakan segala sunnah Rasul-Mu untuk dapat ibadah yang optimal, taqarrub yang maksimal kepadamu di bulan suci Ramadan. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami dapat melaksanakan segala titah perintah-Mu dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Kami juga mohon bimbingan dan pimpinan-Mu agar kami dapat menjauhi segala apa-apa yang tidak Kau kehendaki dan yang Kau larang, juga dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan bulan yang akan kami hadapi, yang akan kami isi dengan berbagai macam amal ibadah taqarrub kepadamu. Oleh karena itu berilah kami ya Allah kesehatan jasmaniah rohaniah, kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan segala sunnah Rasul-Mu khususnya pada bulan Ramadan, dan kami dapat memperoleh satu jaminan dari Rasul-Mu, fa innahu la idalah, sebuah amal yang tidak ada bandingannya. Jadikanlah saum yang kami lakukan ya Allah sebagai saum yang dapat menghapus dosa dan kesalahan kami dengan izin-Mu. Saum yang dapat melahirkan keberkahan dari-Mu. Saum yang dapat menjadikan kami menjadi hamba-Mu yang diridhoi oleh-Mu, yang dicintai oleh-Mu. Ya Allah, janganlah Kau bebankan kepada kami sesuatu beban yang kami tidak kuat mengikutinya, melaksanakannya. Janganlah Kau ya Allah berikan kepada kami musibah ujian yang sekiranya kami tidak akan tabah menghadapinya. Bimbinglah kami ya Allah agar kami tetap berada di jalan yang diridhoi oleh-Mu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami, semua dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami, semua dosa dan kesalahan guru-guru kami, para pemimpin kami. Ampuni pula semua dosa dan kesalahan hamba-hamba-Mu yang mungkin pernah kami sakiti, pernah kami zalimi, pernah kami hianati. Ampuni pula ya Allah dosa hamba-hamba-Mu yang banyak berjasa dan berbuat baik kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.